Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Melia Gesitungkir. Saya asalnya dari Silalahi, Sumatera Utara. Saya 7 bersaudara. Saya adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ya, orang tua saya bekerja sebagai petani. Mama saya sudah meninggal sewaktu saya masih kecil. Namun bapak saya menikah lagi. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari kecil saya sudah diajari untuk sekolah minggu. Saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah rasakan bagaimana pertolongan Tuhan semenjak saya kecil. Namun di dalam proses perjalanan pertumbuhan saya menuju dewasa, ada banyak proses yang saya alami bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sewaktu bapak saya dan ibu tiri saya belum menikah, saya tinggal di rumah udah saya. Bisa dibilang adik dari bapak saya. Saya tinggal di sana. Saya sekolah di sana sampai kelas 2 SD, dan di sana juga saya didorong terus untuk beribadah, untuk sekolah minggu, untuk mengenal Tuhan. Dan saya sangat mencintai Tuhan. Dari kecil saya sudah mencintai Tuhan. Saya sudah rasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, sekalipun proses yang saya alami dari kecil itu adalah begitu sulit, mungkin ya bagi saya, ya kok seperti ini gitu, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saudaraku, di waktu saya di rumah udah saya bukan diperlakukan seperti anaknya sendiri, tapi bagaimana seperti orang lain. Banyak hal yang saya boleh dapatkan di sana, perlakuan dari udah saya, perlakuan dari Nanguda, bahkan sepupu saya, yang membuat hati saya sakit pada waktu itu, karena perlakuan mereka ya begitu menyakitkan hati saya. Karena saya pikir saya nggak punya mama, orang tua saya jauh di kampung. Ya, apa salahnya saya dikasihi seperti anak sendiri, tapi saya tidak diperlakukan seperti anak sendiri. Dan ada banyak hal yang boleh saya rasakan di sana yang begitu menyakitkan, sehingga membuat saya akar kepahitan. Nah, sekalipun saya mencintai Tuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana untuk mengasihi orang, bagaimana untuk memaafkan orang. Saya hanya bisa memendam karena dari kecil saya tidak punya mama, jadi saya tidak punya tempat untuk tukar pikiran. Nah, jadi saya hanya mengikuti ibadah dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di kelas 3 SD saya dijemput oleh bapak saya ke rumah Uda. Nah, di sana bapak saya sudah menikah kembali dan dengan ibu tiri saya. Nah, pada waktu itu saya tinggal dengan kedua orang tua saya. Sewaktu saya tinggal, di dalam pertumbuhan saya memang didorong untuk beribadah oleh bapak saya, tapi bertentangan dengan mama saya, dengan ibu tiri saya. Saya selalu dipermalukan, saya selalu dibentak, saya selalu disakiti pada waktu itu. Sewaktu saya bertumbuh dari saya kelas 3 SD sampai saya SMA, kelas 3 SMA, bahkan lulus SMA, saya masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti suka dipermalukan. Ya,
sekalipun saya rajin beribadah, sekalipun saya pada waktu itu melayani Tuhan, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sakit hati itu ada, bahwa dendam itu ada karena perlakuan yang saya dapatkan seperti itu. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu cita-cita saya bukan menjadi seorang hamba Tuhan, tapi bagaimana waktu Tuhan panggil saya. Pada waktu itu saya hanya berpikir bahwa ini hanya sementara seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perlakuan yang tidak seharusnya saya dapatkan dari orang tua, tapi perlakuan itu yang membuat saya kepahitan. Akhirnya saya punya rencana-rencana yang tidak pantas seperti itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, ketika saya lulus SMA, saya pergi merantau. Ada beberapa tahun saya merantau, saya kembali lagi ke kampung, dan saya pikir orang tua saya atau mama saya sudah berubah, tapi tidak. Bagaimana dia selalu memperlakukan saya seperti anak kecil. Tapi waktu itu saya pergi ke Stapin Majalengka, di mana di Stapin Majalengka ini tempat abang saya sekolah, kuliah, dan lulusan dari sini. Nah, pada waktu itu kan abang saya wisuda, dan saya tidak berpikir bahwa saya akan tinggal di Stapin Majalengka ini. Nah, ketika saya menghadiri wisuda abang saya, ada pertanyaan dari seorang hamba Tuhan namanya Bapak Nehemia. Bapak Nehemia berkata, apakah kamu mau di Stapin Majalengka? Awalnya saya tidak mau, tapi karena orang tua saya, bapak saya yang menghadiri wisuda juga ikut, dan bapak saya bilang, udah kamu kuliah aja, dan abang saya juga. Dan saya sempat berpikir bahwa udahlah, ikutin aja dulu, hanya beberapa bulan. Nah, nanti saya bisa pergi dari kampus tanpa sepengetahuan mereka. Dan saya sudah merancangkan hal yang tidak benar. Nah, saya sudah merancangkan bahwa saya akan lari daripada panggilan Tuhan. Nah, saya berpikir saya bukan panggilan Tuhan, karena ketika saya ke sini, saya tidak ada rencanakan, dan bagi saya itu tidak mungkin gitu. Karena di satu sisi, karena background saya yang sering dikena marah sering disakiti lah seperti itu, akhirnya ada banyak hal yang tidak mungkin bagi saya lakukan seperti belajar. Nah, bagi saya belajar lagi, karena saya juga udah lama lulus, dan saya pikir saya nggak mampu lagi untuk belajar. Tapi puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya sampai di sini, Tuhan tangkap saya di sini, Tuhan bentuk saya, Tuhan proses saya, Tuhan buat saya mencintai Tuhan. Dan akhirnya apa? Saya dapat bertahan di sini. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya. Di waktu saya tingkat 1, pertama kali saya puasa, Tuhan nyatakan kebesarannya bagi saya. Pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali, dan untuk nyuci baju saya tidak punya sabun. Saya sampai tidak nyuci baju karena tidak ada sabun. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terpaksa puasa karena sesuatu hal, bukan karena niat, tapi terpaksa puasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, saya berikan hati saya untuk Tuhan, di situ Tuhan nyatakan kebesarannya bagi saya. Ketika saya terus tekun di dalam proses Tuhan, sekalipun sakit, memang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di luar ketika saya pergi merantau dan saya kerja, saya bisa menikmati hasil dari gaji saya. Tapi ketika saya ada di kampus Siapin, saya tidak punya bahkan untuk persembahan saja, untuk beli sabun saja saya tidak punya. Tapi ketika saya lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan nyatakan kebesarannya. Saya puasa 3 hari hanya bergumul untuk supaya saya bisa beli sabun. Saudaraku, Tuhan nyatakan kuasanya,
Ada kakak tingkat saya yang memberikan saya sabun. Pertolongan Tuhan begitu nyata saya rasakan pada waktu saya tingkat 1. Nah, berjalannya waktu saya mulai lagi naik tingkat dan saya mulai lagi merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku, sewaktu saya tingkat 1 saya pelayanan 1 tahun. Kalau teman-teman saya naik ke tingkat 2, kalau saya enggak. Saya tidak naik ke tingkat 2, tapi saya pelayanan 1 tahun. Berat sih, sepertinya ya Tuhan gak adil gitu ya. Teman-teman saya naik ke tingkat 2, saya harus pelayanan. Ada harga yang harus saya bayar, karena saya ada di kampus Siapin ini pun tidak dibayari oleh uang sekolahnya, tidak dibayari oleh orang tua, tapi saya sponsor gereja. Nah, ketika saya melakukan pelayanan 1 tahun, bukan begitu gampang untuk saya jalani. Ada proses yang begitu memang menyakitkan bagi saya. Ya, secara manusia saya tidak mampu, tapi ketika Tuhan yang bersama dengan saya, Tuhan mampukan saya melewati 1 tahun proses itu. Tapi puji Tuhan, saudaraku, di saat 1 tahun itu Tuhan selalu nyatakan kasih-Nya dalam pribadi saya. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Waktu pertama saya masuk ke kampus Siapin, saya tidak punya laptop, tapi ketika saya pelayanan 1 tahun, saya menabung hasil dari berkat yang dari ibadah Tuhan. Saya bisa beli laptop, saya bisa beli HP, dan saya bisa beli semua apa yang saya butuhkan di kampus Siapin. Dan ketika saya masuk ke tingkat 2, nah begitu juga Tuhan terus nyatakan pertolongannya bagi saya di ketidakmampuan saya, di ketidaksanggupan saya, di kelemahan saya. Tapi Tuhan nyatakan kebesarannya bagi saya. Saya merasa gak mungkin saya bisa mengikuti pelajaran, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita tekun kepada Tuhan, ketika kita setia di dalam melayani Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Itulah yang saya rasakan selama saya di kampus Siapin ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sewaktu saya di tingkat 2 mau ke tingkat 3, saya harus pelayanan lagi. Nah, banyak lagi proses yang saya rasakan pada waktu itu. Mungkin proses yang sewaktu saya pelayanan tingkat 1, proses itu datang lagi prosesnya yang lebih besar lagi. Nah, waktu saya pelayanan 1 tahun, saudaraku, saya pernah sampai sakit. Nah, di dalam 3 bulan ini saya mengalami sakit. Nah, saya berpikir bahwa Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Saya berpikir pada waktu itu bahwa Tuhan gak akan melakukan pekerjaannya lagi bagi saya, karena saya merasa bahwa tidak ada pertolongan Tuhan pada waktu itu. Ketika saya sakit, bukannya saya semakin hari semakin sembuh, tapi semakin hari semakin sakit saya rasakan. Pada waktu itu saya sudah selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa, saya melakukan ini, melayani, tapi tetap saya merasakan sakit itu. Tapi ada cara Tuhan yang terbaik. Mungkin bagi saya itu hal yang mustahil gitu ya, tapi itulah yang Tuhan nyatakan bagi saya. Ketika saya sakit itu, saudaraku, saya udah pasrah. Mau apapun terjadi dalam diri saya, sudahlah. Mau saya dipulangkan pun ke kampung, gak apa-apalah. Seperti itu. Saya sudah pasrah sekali. Tapi Tuhan tidak izinkan saya pergi, dan Tuhan tidak izinkan saya keluar dari pelayanan. Nah, bagaimana Tuhan tolong saya. Bahkan pengeluaran yang saya keluarkan untuk berobat, Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi setiap proses yang saya rasakan pada waktu saya pelayanan tingkat 2 itu, Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Intinya apa? Kita tetap setia di dalam proses itu. Jangan pernah gentar dan jangan pernah takut, bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Tepat bagaimana Tuhan nyatakan, maka Tuhan nyatakanlah kebesarannya bagi setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu lagi, saya kembali lagi masuk ke Siapin di tingkat 3. Luar biasa lagi pertolongan Tuhan bagi saya.
Tuhan nyatakan kebaikannya melalui kesetiaan saya di dalam melayani Tuhan. Ketika saya berpuasa, ada hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan bagi saya. Bagi saya itu mustahil, bagi saya nggak mungkin. Bahkan bagi orang-orang yang di sekitar saya, apaan sih yang dilakukan Kak Meli ini? Nah, orang yang tidak tahu, saya bisa tahu. Jadi rahasia orang bisa Tuhan singkapkan melalui pribadi saya. Nah, saya pernah mengalami namanya kepenuhan roh. Saya pernah mengalami namanya lawatan, jawatan itu. Nah, bagaimana Tuhan pakai saya? Tuhan pakai saya bergerak. Roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Roh Tuhan melakukan pekerjaannya melalui diri saya tanpa saya sadari, tanpa saya rencanakan. Tapi Tuhan bekerja. Nah, Tuhan bawa saya mendoakan orang. Tuhan bawa saya bernubuat sama orang-orang. Dan di situ tanpa saya sadari, saudaraku, tanpa saya rencanakan. Nah, ada banyak hal-hal pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui pribadi saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kepintaran saya, tapi bagaimana? Karena kesetiaan kita lah di dalam mengiring Tuhan, bahkan karena kasih Tuhan lah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang pernah engkau rasakan di dalam kehidupanmu, mungkin latar belakangmu, backgroundmu yang tidak baik, mungkin kau udah pernah hancur di luar sana, atau bagaimanalah backgroundmu, ingatlah bahwa Tuhan tetap setia di dalam setiap kehidupan kita. Kau yang dulu hancur, Tuhan bisa ubahkan menjadi engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata manusia, bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kepintaranmu, tapi karena pertolongan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan atas dirimu. Yang penting apa? Responmu di hadapan Tuhan, responmu melakukan pekerjaan Tuhan, responmu akan panggilan Tuhan, responmu sebagai orang percaya. Maka daripada itu, jangan hanya menjadi di KTP-mu sebagai Kristen, tapi ingatlah, kau adalah orang percaya, kau adalah pilihan Tuhan, kau adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya kepada setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tingkat 4 ini saya juga begitu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengerjakan skripsi. Saya hubungi orang-orang yang dekat dengan saya untuk bisa membantu saya. Tapi saudaraku, salah ternyata ketika kita berharap kepada manusia. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan kerjakan bagiannya di dalam kita. Saya berpikir bahwa waktu itu kalau saya minta tolong sama orang mungkin akan selesai, tapi tidak, saudaraku. Ketika saya berserah kepada Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan, bahkan saya kerjakan, saya terus berjuang, maka akhirnya selesai skripsi saya. Bukan karena bantuan manusia, tapi saya kerjakan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka daripada itu, segala sesuatu yang kau kerjakan, jangan pernah berharap manusia akan menolongmu, tapi tetap andalkan Tuhan. Bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Saya berkata dari tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itulah yang saya rasakan di dalam setiap kehidupan saya. Nah, saya juga percaya bahwa apa yang pernah saya rasakan akan saudara rasakan di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara mau tetap tinggal di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat anak-anak muda sekarang ini begitu mengerikan ya. Nah, saya melihat bahwa ada banyak anak-anak muda tidak menyempatkan, bahkan tidak memposisikan dirinya lagi sebagai anak muda yang harus berkarya, yang harus berprestasi, yang harus melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai anak muda. Tapi apa yang dilakukan anak-anak muda sekarang? Menghancurkan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa? Memakai sabu, narkoba, bahkan banyak yang merusak dirinya sendiri,
melalui perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap anak muda, dimanapun engkau berada saat ini, mari kembalilah kepada jati dirimu sebagai anak muda. Masih panjang waktu yang harus engkau jalani di dalam setiap kehidupanmu. Pergunakan waktu yang ada. Ketika kau sudah mengalami kehancuran di dalam kehidupanmu, ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas kehidupanmu. Tuhan akan angkat engkau kembali ketika engkau memiliki kerinduan di hadapan Tuhan. Nah, jangan pernah menganggap dirimu bahwa dirimu masih muda dan kau tidak bisa berkarya dan melakukan apa-apa di dalam kehidupanmu. Nah, selagi kamu masih muda, disinilah waktunya engkau berkarya melakukan semua apa yang engkau bisa. Lakukanlah, bukan hanya untuk dirimu. Engkau harus melakukannya bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak muda sekarang yang kau masih tinggal di dalam kelemahanmu, hari ini engkau keluar dari kelemahanmu dan lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Kembali engkau raih mimpimu. Belum masih ada waktu. Masih ada waktu yang akan Tuhan kasih bagimu. Mungkin kau merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan, aku hanyalah orang miskin, atau apapun yang menjadi alasanmu. Itu bukan menjadi alasan yang membuat engkau tidak bisa bangkit. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, nah, kau akan melihat pekerjaan Tuhan atas kehidupanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pelayanan di GPI Majalengka. Nah, di sana saya melihat anak-anak muda yang begitu luar biasa, yang antusias di dalam pendidikan mereka, yang antusias di dalam melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka bisa. Kenapa kita tidak bisa? Mereka bisa melayani Tuhan, mereka bisa meraih pendidikan mereka. Bukan karena kuat gagah mereka, tapi mereka mau mengandalkan Tuhan. Mereka sempatkan waktu mereka untuk Tuhan. Mereka sempatkan waktu mereka untuk belajar. Dan mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita mau sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna? Dari waktu yang ada, saya mau ajak teman-teman, mari kembali kepada jati dirimu yang sesungguhnya. Engkau berharga, kembalilah bagaimana engkau berharga di hadapan Tuhan. Artinya melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan mengerjakan apa yang sebisamu lah. Berkarya hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.